Belanda gila. Gila lah. Nih. Buka baju dong. Mana Ronaldo Bang. mana? Salah selebrasi bang. Mana Ronaldo? Oh, Salah selebrasi lu Ampun, Mas. bang. Itu mah punya Ronaldo. Iya. Lu selebrasi ulang. Gimana? Lu buka baju, Ah. lu gantung, nyuci. Nah, gitu dong. Gokil. God. God. Bakal dia Bumper dulu nggak? bakal dicela kali gue ya. Iya. Udah, bumper dulu lah. Kembali lagi di Poros Alam bersama saya Patrick Dan Ueda. Dan gua Kodi Eski Sungkar. Panjang amat. Kode Eski Sungkar. Lionel Paraeng. Jadi orang Medan dia. Iya. Lionel Paraeng. Lo ngeliat gak? Kemarin tuh pas di halftime atau di mana lupa, jadi si Speed ditawarin sama bininya Messi. Nih buat lo, jersey suami gue abis dipakai kemarin. Nih buat lo, digituin dari atas. Nggak mau dia. Nggak mau, dia begini-begini. Dia- No thanks. Dia Terus kan dilempar pecinta. begitu sama bininya. Itu gue yakin kamera mati, diambil. Orang match one, bos. Ya gila lu Bodo mahal. amat. Gimikmu. Gue Van Dijk pakai baju Liverpool, ada match one-nya gue ambil. Iyalah, dijual mahal itu. Kalau kita kan beda. Ini Speed, orang nggak butuh duit. Bodoh amat, bukan masalah duit, Mon. Apa? Ada jersey match one, Iya. lu mau bayar berapapun nggak dikasih. Ya. Dan Ini bukan masalah nominal, lebih kepada ada kolektornya loh Iya. yang sampai puluhan juta buat match. Udah pasti ya? Iya, udah Bisa pasti. nggak sih jersey itu ratusan juta? Bisa. Ada lah. Bisa. Jersey apa contohnya? Cristiano Ronaldo Portugal yang mereka Itu juara kan Euro. lelang anjir. Enggak, bukan lelang. Lelang, gue tahu itu Bukan lelang. yang lelangnya. Pokoknya Intinya ada kalau lu udah punya match one, itu nominalnya itu bisa ratusan juta. Oh. karena ada Lu mau dapatnya dari lelang atau dari apapun Tapi kan. kalau kayak tanda tangan full ada Sir Alex Ferguson, Oh iya. Oh, itu tetap punya harga. gue jadi nanya nih. Soalnya gue ada mau gue jual. Enggak, itu tetap harga. Ini for your information ya. Dan ini sekalian gua Gue jual 200 juta tuh. nggak beli. Gua sekalian informasi ini promosi gratis deh buat temen sendiri. Lu kalau mau cari jersey asli, lu dateng ke FDC. FDC. Kita lagi ada di Football Dep, guys. Konsep tuh. ya. Ini yang lagi gue pakai, ini baru gue beli tadi. Anjir. Anjay. Anjay. Messi. Muchachos. Muchachos. Ini juga baru gue beli. Wih. Mana? Tulisannya di belakang Van Dijk. Gakpo. Haram. Ini gua nggak beli. Gua dikasih sama FDCS. Ini lo tanya dong, kenapa desainnya kayak begini? Kenapa Kenapa desainnya kayak begitu? Ini menghormati 3 kali juaranya Argentina Oke. di tahun berapa aja tuh? Gue taunya 2022. 78 itu juara dia. Mario 94 Kempes. ya? 78. 94 mah yang Gua juara. lupa lagi. Juara Brasil. 78 Iya, 94 Argentina. Brazil ya, USA. Terus kemudian 86, Pak. Iya, 86 benar. 86. Kemudian 2022 2022 terakhir. Di Ini Guarangan tuh. Gue curiga dari pertandingan kemarin ya, kan 78. banyak polemik di pertandingan Argentina. Kemarin lawan Aljazair, si yang punya jersey ini nginjek, nggak kena kartu, lolos. Tadi Lautaro Martinez, orang yang bikin assist ke Messi, dia ngejatuhin siapa ya, pemain Austria tadi? Gue lupa namanya, tapi benar-benar ditendang kakinya kelihatan. Itu nggak perlu VAR, nggak kena kartu, gila loh. Cuman gua tuh agak males membahas hal-hal yang gua rasa masih 50-50 gitu loh. Kayak itu tuh masih gua nilai 50-50 lah buat wasit. Tapi kan nendang bola sama nginjek kaki, Ki. Maksud gua Oke. nggak tahu ya, kita lagi ngomongin FIFA nih ya. FIFA udah lama nih nggak ada rekor nih. Oke. Ya kan? Yang jelas tuh match 2002 2002. 2002 kenapa? 2002 kenapa? yang Itali Korea. Oh, Italia. Oh iya, itu pernah kejadian juga. Advantage. Dan ditiru sama tim Indonesia. Oh iya? Heeh. Yang di Lampung main bola gajah. Oh.
Itu maksud gue Kan itu tuh, dua-duanya nggak mau nyerang tuh. Makanya Itu kan ada clear. perubahan waktu. itu tuh clear. Kalau yang ini nih ya udahlah, gue udah kayak nggak bisa berasumsi gitu loh. Nggak ada fakta yang untuk menyatakan. Iya sih. Ini tuh Emang nggak bener. ada yang dibahas ya, emang nggak ada yang dibahas. Cuman gua ngerasanya seperti ini kayaknya mau dijuarain karena belum pernah ada juara Piala Dunia. Nggak, back to ternyata back. udah ada. Udah ada. Back to Siapa back ya? udah Brazil, ada. Brazil. Brazil udah back to back. Brazil tahun Brazil sama Italia back to back. Iya. Brazil itu 62. Waktu itu thank you ya yang udah komen. Iya, ngasih ada yang tahu. komen. Oh ada ya? Ada, Oke. ada yang Ya. komen. Ini udah nyiptain gol terbanyak. Messi, Lima. Dunia. Messi, yes. Walaupun dia 6 edisi ya, gua rasa kayak rada nggak adil buat orang kayak Miroslav Klose, Ronaldo buat Gerd Nazario. Müller, buat Ronaldo. Gerd Müller ya bahkan Gerd Müller lebih cuma dikit. 2 edisi, cuma 70 74. Bahkan timnya itu masih sedikit. 13 gol. Timnya waktu itu lebih sedikit yang Iya. berpartisipasi. Nggak, plus Gerd Müller juga waktu itu dia masih bergabung dengan Jerman dua Jerman, Barat ya. Jerman Barat sama Jerman Timur kan. Klose 4. Belum bergabung. Tapi anyway menurut gua rekor Messi saat ini 18 gol ini masih bisa kekejar Ya. sama Mbappe. Oh enggak ya. Ronaldo masih jauh, Pak. Kilang. Iya, Mbappe tuh sekarang 16 gol dan Prancis kayaknya juga bakalan lanjut Boy. kan. Ini Piala Dunia ketiga Mbappe. Makanya berarti iya apa ya? Mungkin ini akan jadi jersey spesial. Gua nggak berharap rekornya Messi di apa ya? Di cut sama Mbappe di Piala Dunia ini. Biar ada cerita aja. Kalau gua karena gua suka Biar panjang ya. romantisme Piala Dunia tuh gue suka cerita-cerita gitu. Karena kita ngelihat gua nggak disrespectful sama Cristiano Ronaldo, tapi selama permainan dia nggak berubah, ini berkali-kali kita ngomongin kan. Iya. Selama permainan dia nggak berubah, susah buat Portugal tuh. Bukannya Ronaldo Bikin- udah mengubah gaya bermainnya dari seorang winger ke seorang striker. Bedanya Ya, gini Ki, kalau Masalahnya fokusnya tim itu kan ke Ronaldo-nya. Gue sempat nge-tweet juga kalau Messi ini jadi orang kedua, ketiga bahkan keempat. Lo lihat proses gol pertamanya dia semalam, dia yang create, dia yang passing, dia yang buka ruang. Iya. Nah kan jadi temen-temennya tuh kayak dikejar sama back semua, kosong dia, enak banget. Iya. Jadi dia yang setup permainan buat dirinya sendiri. Beda dengan Ronaldo. Iya. Ronaldo memang passing-passingan tapi in the end dia minta bola. Ngerti nggak maksud gue? Jadi selama Ronaldo nggak berubah, mungkin agak sulit buat Portugal. Tapi gue tetap berharap sih Portugal Nanti dengan coba. Bruno bisa maju lebih jauh. Nanti coba di googling ya. Jadi Fabio Capello tuh pernah mengkritik Ronaldo kalau beberapa tahun terakhir, ini zaman beberapa tahun lalu lah. Ya. Fabio Capello masih aktif bicara di sosmed, di sosial media atau dimanapun. Dia Di bilang, Friendster. ya apapun itu, Capello itu ngomong. Jing Friendster. Capello itu ngomong kalau Ronaldo itu cuma beberapa kali sentuhan, sisanya tuh dia cuma golin tap in aja. Ya. Jadi gaya bermain Ronaldo itu udah berubah. Kalau misalnya dia tuh cuman ya tap in aja nyetak gol, sedikit sentuhan. Paham. Berbeda sama Messi. Menurut gua dia nggak akan bisa lagi mengubah menjadi seorang setup player. Karena memang seperti zaman Messi juga waktu masih di Barcelona kan lebih ke playmaker kan. betul, Ya. ditambah Kalau Ronaldo tuh kan ada emang dilayanin ada terus. problem kalau lu nggak ngubah cara main lu. Betul. Itu bisa cedera gitu. Jadi menurut gua perdebatan GOAT Eh, ini itu udah berakhir. harusnya udah selesai sih. udah ya. berakhir. Even Maksud- Ronaldo juara. Even Messi juara lagi. Even Ronaldo juara. Even Ronaldo juara atau Messi juara lagi. Kalau Jadi menurut Messi gua- juara lagi ya that conversation udah selesai. Tapi kalau masuk ya segitu kalau Ronaldo juara kan udah sama-sama satu Piala Dunia Ya, nih. ya. Ya tetap aja. Iya, bener. Nggak perlu dibahas. Cuma lagi kalau sih. kalau mereka Kayaknya berdua berbeda. mendukung Messi, tenang guys. Gua masih Kan Masih Ronaldo. kamu Jepang. Oh iya. Gimana? Lah, lu pakai lebih parah lagi, pakai Messi, pakai Oke. Nggak lah, kalau gue setuju, gue sepakat tentang masalah Cristiano Ronaldo. Ya. Kalau nggak mengubah, bukan gaya main sebenarnya Mon. Lebih kepada mindset bahwa kalau dia mau Ya, Portugal jauh, bener, mindset. Bener. kalau dia mau Portugal jauh, ya udah, you're not the center of attention anymore. Lu mau pialanya kan, lu nggak penting bikin gol atau enggak. Ini ya, kasih Bruno aja. Siapapun menurut gua, kalau one of the biggest difference yang terjadi di Manchester United
setelah Carrick adalah nggak ada yang namanya center of attention lagi. Nggak Ya. ada man yang harus diarahkan ke Semua satu sama orang. ya? Semua sama nih. Betul. Itu yang harus dilakukan Portugal sebenarnya. Ketika nanti semuanya fokusnya di Ronaldo, ya gampang aja ngalahin Portugal. Lu pasang 2-3 orang di Ya, emang Ronaldo. dari kemarin begitu. Nah makanya. Kenapa bisa makanya sering? bertahan satu sama kan? Gue boleh melanjutkan untuk pertanyaan silakan. nggak sih? Seputar Ronaldo ini sebenarnya kan perdebatannya Ronaldo udah usai kemarin. Nazario nih? Bukan, Ronaldo Nazario udah di atas menurut gue. Iya, lagian Ronaldo lu ngapain sih Coate. bicarain GOAT itu Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi sih? Iya. Ronaldo The real Coate. GOAT itu Ronaldo, Nazario. Nazario, Nazario Pak, Nazario. malah Pele gue bilang GOAT. Tapi enggak, gue cuma penasaran. 2022 Ronaldo itu di bangku cadangin sama Fernando Santos. Iya, Iya. betul. Itu yang gue bahas kemarin. Ya kan? Dia cetak beberapa gol dan habis itu kalah sama Maroko. Kemudian tanpa Ronaldo, statistiknya dengan Ronaldo juga bagus Portugal. Iya, setuju. Apakah solusinya adalah hanya soal mindset atau gaya main? Atau memang ya Ronaldo nggak pernah menjadi problem sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang Ronaldo problem, I don't think he's a problem. Kelihatan dari timnya juga pengen ada Ronaldo di dalam tim itu. Karena itu sebagai yang kita pernah sebut di episode yang mana, itu sebagai motivator buat tim itu juga. Kan? Ya. Tapi kalau gue bilang the player, ya sebenarnya bukan the player sih, lebih kepada manajernya. Lu jangan jadikan Ronaldo itu center of Itu attention-nya poin gua. lagi, bukan focal point lagi gitu loh. Ronaldo kayak lu bilang tadi, Ancelotti pernah menyatakan bahwa dia kebanyakan tap in. Give him tap in. Kalau misalnya dia nggak dapat posisi, ya nggak usah dipaksain ke Ronaldo. Itu loh maksud gue. Itu gua- Iya, gua- gue paham, tapi gue tetap pada pendirian gua. Apa Karena menurut gue dengan adanya Ronaldo di lapangan, iya dia timnya butuh seorang Ronaldo untuk mengangkat moral, betul. Tapi ketika game memanas, ini orang harus jadi orang pertama di depan gawang yang terima bola. Itu yang terlihat terus. Jadi gue sebenarnya suka sama Portugal, tapi ketika pertandingan berjalan 20-30 menit, gue tiba-tiba nggak suka sama Ronaldo. Itu Iya. perasaan Itu yang lu permasalahannya. rasakan ya? Iya, iya. Kalau gua Oke. nggak tahu. Gua kalau kalian. ngerti Oke, maksud lo. Iya. Cuman sayang aja ya, maksudnya itu Portugal itu ini mungkin salah satu tim yang diisi sama midfielder yang bener-bener kreatif semua. Bah, John parah. Neves, Bernardo Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Joao Vitinha, Neves. Bruno Fernandes. The real GOAT, Bruno Fernandes. Yoi. Jadi maksudnya lu punya 4 Masuk. playmaker yang betul-betul bisa ngasih lu bola yang mateng-mateng banget. Tapi kalau misalnya center focal attention masih Ronaldo ya agak susah. Susah. Oke. Artinya dia harus ganti formasi juga itu. Nggak bisa Ya, main Kalau gitu 4-3-1. gue ganti deh. Problemnya di Roberto Martinez. menurut Ya. gua. God untuk gol di Piala Dunia masih milik Just Fontaine. Wih, karena Karena berapa? 6 laga tuh ya? satu edisi Berapa? Piala Dunia 13 Satu edisi gol. Piala Dunia. Itu luar biasa. Stade Sampai Reims. Dijadiin. Kok kalian nggak ngomongin Gakpo sih? Kan 2 gol kemarin. Boleh kita ngomongin nih. Oke. Bung, Bung Eski gimana Bung? Arab dipanggil Bung. bagaimana Bung? Tapi bukan dia Ambon juga sih ya. Amon. Salam Ale Pezi. dari mana Ale? Aduh. Tadi kata Minpor kan di luar ini kata Minpor dia pengen banget ngeliput di Ambon katanya. Karena nggak peduli tim mana yang menang. Wah, Selebrasinya gokil gila-gila. sih kalau gue bilang. Luar biasa. Kakak-kakak Bendera Maluku. Indonesia sama bendera Belanda itu jadi satu. Maluku dong. Kenapa gue jadi ngomong gini ya? Tapi balik lagi ke Belanda nih ya, Belanda. Gakpo 2 gol. Tapi tetap gue belum Man of turnamen. belum kalau gua. meyakinkan menurut Belum yakinkan. belum. Karena Buset 5-1. Ya kan 2 sama Jepang. Entar dulu 5-1 bukan masalah Jepang lawan Tunisia, Bos. Ini kan lawan Sweden. Bukan. Dia Sweden. draw lawan Jepang. Oh iya, enggak. Iya. Enggak maksud gue tuh gue kalau ngelihat Belanda kemarin better lah daripada lawan Jepangnya ya. Karena ini lawan Sweden. Dan tau nggak, Sweden tuh kan nggak main-main, men. Lu ada pemain Premier League termahal. 190 juta di Nah. depan doang tuh dua Iya, orang. gila ya. Udah gitu, lu ada yang ya Heras ngapain kemarin? Proses Swedia Yang lolos. bikin gol ujung-ujungnya mantan MU juga kan, Elanga. Proses gimana Swedia lolos ke Piala Dunia itu seperti apa? Satu. Kedua, berapa lama Graham Potter ada di Masih tim? baru ya betul. Ya. Ya, masih baru.
Terus kalau nggak salah kipernya itu juga adalah kiper di Swedianya dan dua kipernya lagi adalah kiper Championship, bukan mengecil. Iya, betul. Kemudian ada beberapa lagi pemain-pemain yang menurut gue memang levelnya itu di bawah Belanda. Jadi harus memang di atas kertas Belanda itu menang lawan Swedia. Yang mengejutkan adalah cara main mereka yang begitu bagus, sempurna. Hingga kipernya juga mendapatkan perlawanan dan tampil sempurna, bagus di laga tersebut. Tapi apakah ini bisa menjadi pertanda bahwasannya Belanda itu menjadi tim yang akan luar biasa nanti? Ya masih belum. Real testnya itu biasanya keluar setelah habis di group stage ini. Menurut gua laga versus Jepang kemarin harusnya menjadi pembuktian kerapihan permainan mereka, tapi hydration break, intensitasnya Jepang jadi menurun dan lain sebagainya, itu menunjukkan, dan mereka kebobolan di menit akhir, mereka masih ada problem. Betul sih. Ini hydration break benar-benar merubah permainan ya. Betul. Kan udah gue bilang dari game week pertama, gue udah bilang ini hydration break ini murni cuman sebuah perusahaan minta ke FIFA supaya bisa beriklan. Karena di sepak bola nggak ada sempat kalau kayak NBA, lu quarter kan, ada time out, terus per quarter lu bisa bikin iklan. Sepak bola mana? You basically have 60 minutes, 90 minutes, 45 di tengah itu doang lo bisa beriklan. Selain itu nggak ada. Makanya karena ya balik lagi, gua bukan menuduh karena ini di Amerika atau apa, tapi it's a factor menurut gua. Iya, sangat. Lo harus ada hydration break itu, lo perhatiin deh setiap hydration break itu iklan muncul. Ya, di Fox itu iklan. Iya, iklan habis-habisan. Vola dan lainnya mungkin dia nggak ngambil iklan aja. Iya, makanya jatuhnya bagi gua, dan itu yang pertama waktu itu gua sempat ngomongin masalah Korea Selatan waktu itu. Intensitas, misalnya nih lu lagi nyerang nih. Lu kan namanya kita di sepak bola, semua yang udah nonton sepak bola lama lah. Lu kenal yang namanya tempo. Tempo dan intensitas. Ketika tempo lu lagi bagus, intensitas lu lagi bagus, kenapa rata-rata tiba-tiba ada hydration break? It breaks everything. Yes. Benar. Dan itu juga kenapa babak pertama dengan babak kedua di setiap pertandingan itu pasti ada perubahan. Makanya kan ada istilah football, it's a two-half game katanya. Istilahnya itu bukan a quarter game gitu loh. Nah itu yang menurut gua hydration break ini, it's bullshit lah. Dan walaupun kalau ngomong gini, nanti kalau misalnya ada yang komen di bawah nanti bilang, lu nggak pernah main bola ya bang, nggak tahu capeknya seperti apa. Sorry, these guys are professional player. Capek ya udah jelas capek. Tapi kan dua-duanya capek gitu loh. Tapi tempo itu terjaga iramanya. Pernah lah. Jadi kalau gue cuma mau nambahin, nggak kena. Uruguay itu bermasalah karena ada hydration break itu, karena mereka sistemnya kan pressing 90 menit terus-terusan. Makanya biasa paling vokal membicarakan soal merugikan, jadi lawannya bisa basically merugikan, dapat advantage. Jadi gue menilai oke lah Belanda bisa, tapi mereka butuh real test lagi nih, karena sebenarnya mereka juga bukan yang diunggulkan, bahkan ada omongan-omongan Jepang itu seharusnya bisa mengalahkan Belanda. Yes. Ya. Jadi butuh lagi nih Belanda, ayo buktiin. Cuman gue tertarik tadi Patrick bilang yang Swedia mereka punya apa? Patrick atau lu yang bilang Swedia itu sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Ya karena Jon Dahl Tomasson dipecat, Graham Potter masuk, Ya. dan mereka Mungkin itu lolos karena apa tuh? National League apa? Gue setuju sih sebenarnya, tapi gue ada kontranya sedikit. Kita ngelihat Norwegia juga diisi bukan sama pemain-pemain hebat. Paling siapa di situ? Haaland, Cuman of course. Haaland sama Odegaard. Kalau kita bandingin sama Swedia 190 juta, mereka punya Alanga yang nggak dimainin. Dari awal itu gue bingung banget. Justru begitu Haaland main, terus Lukas Bergvall main dibanding sama Karlstrom, jadi kuat Swedia tengahnya kan akhir-akhir, walaupun ya udah nothing tulus juga kan, Belanda udah enak banget mainnya. Berbedanya sama Norwegia lawannya Senegal gila lu, itu menurut gua satu-satunya tim Afrika yang pantas buat ada di paling nggak 16 besar lah. Cuman kemarin gua ngelihat ya itu udah sebenarnya walaupun pertandingan ketat, menurut gue itu udah harinya Norwegia karena secara permainan rapih banget, nggak ada ngandelin benar-benar bola muntah Norwegia, atau apa. Jadi kayak emang ya itu cara main tim yang semuanya rata. Dan kebetulan lo ada monster aja di depan. Itu bukan monster, robot. Nah kalau ngomongin Swedia kan ada Isak sama
sama siapa namanya? Enggak. Pemain Gyökeres. mahal tuh. Kalau Isak gue nggak bisa. Kagak jelas banget itu asli. Isak gue nggak bisa terlalu kritik lah ya. Karena di liga juga dia kan lagi jelek-jeleknya tuh. Memang berarti performanya yang turun. Kalau gue mau kritik justru kepada Gyökeres kebanyakan benerin rambut itu yang gue pertanyain. Ini gue bukan nyindir kameraman Arsenal yang mukanya udah mulai di belakang ya. Tapi lebih kepada memang Gyökeres, lu punya satu musim, lu main terus, you're supposed to be fit gitu loh. Basically he did nothing. Nggak ada ancaman berarti ke Belanda dari Gyökeres. Bahkan kalau gue bilang backnya Belanda itu easy job. Lawannya orang tua kan si siapa? Van Dijk, Dumfries. Jadi Dumfries masih kanan. 20-an lah. Udah 30, udah Van Dijk lah ya. Udah. You go for Van Dijk. Van Dijk yang udah experience apa semua, tapi kan dia tuh juga udah berumur ya. Bagi gua tuh ya Sweden needs to change lah. Ini you have all these mega stars yang bermain di tim lu. You can't do nothing. 5-1 itu memalukan, Bos. Isak itu baru sembuh dari cedera Ya. juga. Ya. Kalau Isak gua nggak bisa salahin. Kemudian Nordfeldt juga sempat cedera. Nordfeldt, ya. Betul. Victor Johansson, kiper terbaik dua musim lalu, itu musim ini cedera banyak. Di panjang. Championship ya? Iya, di Championship. Jadi beberapa pilar-pilarnya cedera. Elanga pun bukan pemain reguler di Newcastle. Iya. Dia sempat Even- ngedrop juga dia. Ya, Newcastle. Benjamin Nigren itu salah satu bintang Celtic yang seharusnya bersinar. Pemain City, pemain muda siapa? Aduh, Swedia, City. Iya. Lu ngetes dulu. Swedia atau Oscar Bob nih gue tahu. Bukan Oscar Bob, Swedia Norwegia. atau Norway ya? Oscar Bob, Norway. Oscar Bob, Norwegia. Norway. Oh, ya, Norway. Oscar Bob. Nah, tadi lu udah jelasin Norwegia begitu panjang. Itulah maksud gua. Dari belakang ke depan, secara organisasi tim, Norway itu jauh lebih siap Iya, daripada setuju. Swedia. Itu makanya gue merasa Belanda itu memang di atas kertas harus menang melawan Swedia. Real test mereka tuh harusnya Jepang, mereka menang. Tapi mereka malah kebobolan di menit akhir ya. Jadi anggapan kita terhadap Belanda bisa dikalahkan sama Jepang itu sebenarnya bener loh, sebenarnya gitu loh. Gua anggapannya begitu. Tapi untuk saat ini, go ahead. Silakan. Nah, tapi untuk saat ini Orang tua duluan. karena karena lo udah ngomongin, ini lo ada yang mau sambungin nggak? Gue mau Ada. Gue mau bawa ke Jepang nih. Hah? Oke. Silakan. Oke. Nggak, karena dengan kemarin Belanda menang lawan Swedia fatal ya, 5-1 itu fatal gitu. Jepang menang 4-0 lawan Tunisia. Tapi menurut gua itu tidak seelegan Belanda tadi yang gua bilang. Karena ya Belanda Beda, you bro. beat Swedia gitu loh. Yang that's a class of its own gitu loh. Tunisia, no disrespect kepada Tunisia, tapi memang ini udah sebelum pertandingan juga udah ada perkiraan minimal 3-0 kan gitu. Japan is above Tunisia kemana-mana. Ditambah dia ada 4 pemain inti yang nggak bermain. Oh ya, itu gua nggak tahu malah. Wah, Siapa aja tuh? Kan kamu pakai jersey Jepang gimana sih? Oh, Jepang apa Tunisia? Jepang. Oh, Jepang. Minamino, Endo, Ya, iya, Mitoma. si Mitoma, terus kemarin Kubo Ya. lagi cedera. Nah, ini kan yang itu kan memang nggak dibawa ya, makanya gua nggak ngarah pikiran gua ke sana. Cuman maksud gua in the end memang Tunisia itu secara kelasnya memang nggak. Dan untungnya Belanda menang fatal, menang gede lawan gede. Swedia. Jadi Jepang Jadi turun. Jepang sama sebenarnya kan sama, cuman berdasarkan Beda gol. enggak beda gol sama 4. Jepang cetak 6-2. 6-2, Belanda 7-3. Jadi sama, selisih golnya itu sama-sama 4. Iya, tapi kan dilihat Dari update udah. Enggak, iya. mereka- Enggak, selisih gol, gol, jumlah gol yang dicetak dibandingkan Betul. dengan kebobolan. Iya. Cuman jatuhnya bagi gua itulah untungnya kemarin tuh banyak menang. Kalau enggak kan itu jadi pertanyaan lagi. Who knows? Berikutnya kan Swedia ketemu sama Tunisia tuh. menurut gue itu pertandingan yang Enggak seru dong, sih. Jepang Swedia lawan Jepang juga ya? lawan Swedia, Belanda Belanda lawan lawan Tunisia. Tunisia. Nah, ini yang menurut gua menarik di grup ini. Kenapa? Menurut gua juga ini kan masih ada 3 yang berkesempatan buat naik kan. Ini akan jadi partai hidup mati Jepang karena Tunisia udah nothing tulus mainnya. Ya. Ya, Tunisia. Swedia juga mau kok naik. Belanda. Belanda kok Jepang. Belanda ketemu sama Tunisia menurut gue itu hidup mati.
terus si Jepang sama Swedia, Setuju. Swedia juga mau naik. Iya. Jadi menurut gue grup ini sangat seru. Betul. Iya. Betul, gue setuju. Mati-matian itu pasti. Tapi setahu gue yang urutan ketiga nggak semuanya kan, itu benar-benar nanti di mereka 4 melalui orang, playoff Pak. lagi kan? Dari 12 diambil 8, 8 4 Iya kan? gugur. iya, 8. Cuman poinnya begini, Swedia secara hitung-hitung masih kesempatan lolos. Iya, pasti. Nah, Kalau ya, golnya banyak, benar. masih kesempatan lolos. Nah, tapi Belanda juga punya kesempatan gak lolos kalau misalnya dia kalah sama Tunisia, tapi Swedia lolos karena 6 Itu poin. agak susah ya. Karena 6 poin. Agak susah ya Gitu. kalau Tunisia bisa ngalahkan Belanda, gue langsung. Tapi ya itu yang gue bilang, Ya, mainnya udah nothing tulus. Iya, iya. Sekarang ada 6-7 yang udah tersingkir. Haiti, Tunisia, Turki, Iran, Irak, Jordania, sama tadi satu lagi apa? Jordania. Jordania, Qatar. Oh, juga. Qatar, sorry, Qatar. Ya intinya ini tim-tim yang menurut gue udah nothing tulus aja, udah main Ya. the best aja buat supporter yang udah pada datang nih ke Amerika jauh-jauh, mahal tiket ya kan? Asia, bro. Asia. Iya, Asia. Udah. Ya nggak apa-apa lah kalau Swedia gugur kan artinya Victor Lindelof bisa datang ke GBK ya. Wih. Tanggal 1 Agustus ya, Tanggal. sama Aston Villa. Kalau gitu kita doain semua aja gugur Iya. yang bintang-bintang biar datang semua. Tapi kalau lu fans MU Nah. dan lu nggak dukung Jepang, lu salah. Karena berdasarkan rumor yang diberikan Minpor barusan, Enggak rumor aja. enggak, gua kan belum Kita baca. berharap. Harapan. Oh, Ini berharap. Berharap ternyata Minpor. Kita berharap. Jadi Minpor berharap siapa nama dia? Ayase Ayase Ueda. Ueda bergabung Pemain dengan mana? Kan jersey Jepang. ini apa Feyenoord. Striker. Mau tahu umurnya? Mau tahu umurnya juga? dites. Udah lanjut, Fed, lanjut. Enggak, maksudnya kalau memang mau ya itu. Jadi kalau menurut gua Jepang ini, ya kan lu ini pilihan lu yang underdog yang menurut lu jauh kan. Semifinal, ini semifinal. Anjing nggak sampai juga kali Eish. semifinal. Iya, Hati-hati. semifinal Uruguay. Berat bos Uruguay berat, semifinal. bos. Kacau, soalnya ada Berat, hydration break berat. kacau. Apalagi kalau kemarin kan kita bikin prediksi itu sebelum Piala Dunia bergulir Ya, ya. sebelum. Setelah kita ngeliat Ingetin bergulir. lagi, ingetin. Lu apa? Gua waktu itu Portugal gua bilang final. Portugal, Inggris. Inggris ketemu di final. Enggak, 4-4. Ya Portugal, Inggris, Brazil sama Jerman. Emang dia ada nyebutin Brazil? Ada Brazil Ada. gua. Lo. Gue Brazil, Prancis. Gila kali ya Portugal. Brazil nggak disebut. Sama apa Spanyol ya? Satu lagi ya? Gue ya? Uruguay. Oh, Uruguay. Iya, Uruguay. Kalau gua Brazil, Prancis, Jepang, satu lagi apa ya? Gua lupa. Satu lagi. Lu ini Curaçao apa? Jordan. Ya pokoknya itulah. Intinya ini semua tahu nggak yang nggak kesebut apa? Argentina. Oh, gua sama Spanyol. Kita lihat aja Argentina Argentina, gila. sejauh apa gitu. Walaupun kelihatan kayaknya Jerman, Brazil, Prancis nih kayaknya. Bukan bakalan- Jerman, gue bilang Prancis, gue bilang Brazil, Prancis, Jerman nih kayaknya. Menurut bakalan gua nih melesat. hal yang kita tuh hanya melihat di apa yang terjadi di group stage yang menurut gua belum bisa Iya. real testnya itu bukan di group stage menurut gua. After group stage karena kayak Maksudnya Argentina baru bisa aja, dinilai siapa yang akan Yes. ke semifinal di 16 minimal besar. lu bisa ngelihat oh nih tim ready, oh nih tim kompak, oh nih tim Iya. solid. Minimal itu aja dulu. Kayak sekarang lah, habis putaran pertama ini, gue jujur ya, gue masih tetap ngarepin Portugal bisa melaju jauh. Iya dong. Tapi kalau melihat yang pertandingan kemarin, ditahan 1 sama, dan cara mainnya seperti itu, gue nggak yakin. Tapi kalau gue bilang, ya balik lagi kalau bilang tadi, kalau grup stage bukan sebagai andalan juga kan. Yes. Karena kalau gue mau bilang, kalau kayak gitu Inggris dong bisa sampai ke final sesuai dengan omongan gue, belum tentu juga kan. Yes. Karena ya, yes they win big, tapi balik lagi yang gue bilang di episode kemarin, Gary Neville juga mengatakan bahwa ya bertahannya itu udah jelek, dan memang in reality John Stones couldn't defend kan gitu. Yes. Ya, ini yang maksud gue, mungkin secara fitness dia belum siap untuk Piala Dunia ini. Jadi for me, justru nanti di knockout stage baru kita benar-benar bisa tahu ya siapa sih yang sebenarnya 16 besar. ya 16 besar siapa sih Nggak, yang sebenarnya- 32 dong sekarang. Oh, 32 ya. Disitulah nanti kita bisa ngelihat siapa sih sebenarnya yang benar-benar punya potensi masuk ke semifinal. Betul. Tapi ya so far sih kalau gue bilang dari yang 4 gue sebut
mungkin cuma Portugal yang jadi pertanyaan nama gue, karena itu yang gue harapkan masuk ke final kan. Tapi kalau lihat Prancis, very convincing. Iya. Olise jadi number 10. Iya. Iya. Brazil, hey, Brazil Itu is Brazil, diem-diem, man. diem-diem. Dan Cunha kemarin mencetak gol. Gila sih. Gue bilang Cunha ya, best player United nggak ada. tuh. Cunha nyetak gol. Gue yang malah terharu ngelihat nyokapnya, tau nggak? Oh, Kan disorot tuh iya, nyokapnya. iya, iya. Habis bikin gol nyokapnya nangis gitu kan. Cunha. And it means so much buat Brazil Yang tentang waktu sepak bola. menang lawan Arsenal juga nyokapnya disorot. Ya enggak, cuman maksudnya kalau gue ngelihatnya itu beda. Waktu yang lawan Arsenal kan nyokapnya Ini karena senang ini kan. negara ya, negara. Ini negara, kelihatan banget Oh. nangis nyokapnya itu. Anaknya dia udah sering lihat cetak gol gitu loh. Tapi this is for the country, dan itu menurut gue yang membedakan Brazil dengan yang negara-negara lain. They want this World Cup karena it means something. Sama kayak Argentina kurang lebih ya. Ini udah sebuah agama bagi mereka. Itu yang menurut gue that will be the X factor sebenarnya yang membawa Brazil jauh perjalanan. Tapi memang kalau ngomongin Piala Dunia ya semua serba kalau lu nyetak ya itu it means something. Kayak contoh Mesir kemarin. Oh iya. Tadi pagi kemenangan pertama dia di Piala Dunia. Salah satu gol Trezeguet sebenarnya hampir brace malahan. Dia habis nyetak gol yang heading Trezeguet. nangis cuy. Ya. Trezeguet, Terlepas dari mean something maksudnya Bang Pat mungkin gua artikan adalah karena Brazil itu satu-satunya negara yang selalu lolos ke Piala Dunia Yes. dan negara Oh, dengan poin iya. terbanyak, dan kemudian adalah Brazil pemegang rekor juara Juara terbanyak. terbanyak. Dan mereka Berapa? terakhir 5 kali ya? Iya. 5 Mereka kali. terakhir 2002. Udah lama banget Iya. Masih di Amerika ya, merasakan- Korea Jepang. Korea Jepang. Iya, jadi ya mereka merindukan ini sekali. It means pasti. something. Sebagai negara samba gitu. Pasti. Iya. Nih ngomongin, gue mau masuk kita ngomongin Asia, chances. Ini udah gugur banyak banget nih. Ya. Yordania, Qatar ya. Ya, mereka Arab memang- juga aja. Arab belum ya? Gue Arab belum. nggak suka banget. Tadinya sama dia dua pakai itu. baju Arab nih. Itu dua tim ampun dah. Tapi jujur ya, gue Curang juga ya, nggak bukan ini kan negara Timur Tengah yang nggak lolos. Iya. Ini menandakan apakah Timur Tengah itu sebenarnya nggak jago-jago banget di pentas Piala Dunia ini, atau memang mereka jago karena wasit. Padahal Gini. Padahal yang tersingkir ini, Irak satu lagi. ya, padahal yang tersingkir ini tim-tim yang menang meyakinkan, yang lolos meyakinkan pertama kali. Makanya ya. itu. Nah, masih nyambung nih dengan omongan lu sama berdua. Gua bantu ya, mungkin ini yang nggak tepi jurang ya. Mohon maaf ya Pak Erick Thohir. Kenapa Erick Thohir? Ntar anjing? dulu. Gitu. Kalau lu tadi kan nanya nih, kenapa, apakah tim-tim Timur Tengah ini sebenarnya layak di Piala Dunia atau enggak? Ya. Ya. Kalau menurut gua nggak layak. Nah, Kenapa? Mereka itu secara kualitas permainan biasa aja sih menurut gua. Dan itu sudah kita buktikan ketika kita untuk kualifikasi, Iya. kita menghadapi mereka dan kita bisa atasi mereka. Kita kalah juga karena di wasitnya kita ya dicurangkan. itu kan Ya. udah jadi pembahasan. Ya, cuman maksud gua, yang mereka menang saat ini, baik itu liganya mau apa, duitnya kenceng, itu doang sih menurut gua. Dan sekarang di pentas dunia yang terbesar, kelihatan money can't buy you everything, man. Karena at the end of the day, your skill is far below that. Kalau Karena di Piala lu lihat, Dunia sih ya udah beda levelnya. ya makanya, maksud gue tuh, lu bisa lihat Korea Selatan, Jepang khususnya yang mungkin karena tadi gue agak khusus mempelajari Jepang, mereka itu membentuk sepak bolanya itu betul-betul dari betul-betul sampah sampai menjadi sebuah liga yang sekarang ini bisa dikatakan proper league, dan kualitas pemain-pemainnya itu sekarang udah bermain di Eropa. Yes. Yang mulai dimulai dari Nakata seorang diri sekarang ini sampai kepada begitu banyaknya yang bermain. Ini pasti- Termasuk kemarin yang cetak gol Kamada, Daichi Kamada di Crystal Palace. Si Tomiyasu juga udah bermain di Liverpool. Arsenal Bang. Sebenarnya bukan Kamada Sorry, Wataru Arsenal Endo. ya. Endo. Kamada dihitung gol bunuh diri. Ya enggak, maksudnya Gol bunuh diri, Ogawa. golnya si Ogawa ya. ya, Tapi- maksud gue itu bukan siapa yang bikin golnya, tapi lebih kepada they manage untuk membangun. Sementara kalau lu lihat Saudi League, it's basically you pay big money, datangin pemain-pemain besar untuk mempelajari, karena alasannya mempelajari cara bermainnya. Tapi
the quality of their own local player tuh kan nggak ikut naik karena lebih banyak pemain asing daripada pemain Ya. ininya. Kalau misalnya kita ngomongin Jepang kan memang mereka juga belajar dari Indonesia dan mereka berkembang tuh. Gimana caranya bikin liga yang bener. Iya. Abis liganya bener, gimana Emang liga kita caranya? benar ya? Maaf ya Pak Erick Thohir. Bukan, maksud gue mereka belajar dari gimana cara Indonesia bikin liga waktu itu kan. Terus mereka belajar akhirnya gimana cara cetak pemain yang bagus. Akhirnya semua pemain berlaga di Eropa. Tapi gua cuma dikit aja. Bagus. Jordania bermain bagus di Piala Dunia kali ini. Gue bisa bilang, walaupun mereka kalah, mereka menunjukkan Bagus. sepak bola yang luar biasa. Kemudian Irak juga bagus kemarin. Irak oke. Yang game kemarin Jordania lawan siapa? Gua bagus. lupa. Dan kemudian Qatar juga ngebangun dari 2019 mereka juara Piala Asia itu ngambil dari pemain-pemain mudanya sebelum-sebelumnya. Dan mereka mengambil Xavi untuk mempelajari sampai pelatihnya itu orang Spanyol ketika pertama kali Iya. 2022. Tapi sekarang tapi ternyata kualitasnya masih masih di bawah. Itu poin gue, berarti memang lo harus Tapi meningkatkan sebenarnya ya kualitas. untuk yang gue bilang tadi, Yordania, Qatar, ini kan tim yang Iya. emang lolos meyakinkan pertama kali Iya, untuk iya. juaranya Asia. Ya, bayar gimana nggak meyakinkan? Enggak, gue nggak setuju kalau dibilang Ya, gue makanya gue menanyakan apakah ini Yordania tuh pertanda, bagus. apakah ini Qatar menandakan. doang sini. Iya. Qatar. Harusnya gue ubah tadi. Itu ada pertanyaan. Ya udah, menarik kalau buat dibahas secara Iya, garis besar. Plus kita ini tag di hari FDCS. Selasa tanggal 23 yang artinya ntar malam Portugal, Uzbekistan dan Inggris lawan Bukan Ghana. Ghana. Jadi kita tetap berharap sebenarnya walaupun gua lagi nggak suka sama Inggris, gue juga lagi nggak dukung Argentina. It's Gue coming cuman, home. gue It's cuman coming kagum sama home. Messi, tapi It's coming. kita berharap Football's Portugal sama Inggris adalah tim yang bisa secepatnya memastikan Yang diri pasti malam ini berlaga di 32 besar. Portugal wajib dapatkan all 3 points. Kalau enggak, mereka terancam untuk tidak lolos. Terakhir, ada update MU nggak? Update MU. Nggak ada ya? Belum. Ya, itulah. Dia beli pembebasan lahan. Ya, pembebasan lahan. iya. Ederson akhirnya kemarin Yang selama muncul. Ya, jadi selama yang gue sempat nge-tweet juga. Jadi selama hampir setahun lebih, enggak, 2024 ada satu tanah yang nggak mau dijual, gue nggak tahu kenapa, tapi akhirnya sekarang mereka beli tanah sampingnya lah bisa dibilang, dan kemungkinan pembangunan New Trafford akan dimulai di tahun ini dan kemungkinan selesai antara 2030 sampai 2032, ya kita tunggu Yang aja. artinya, Tapi untuk pemain belum ada update sama musim sekali depan karena kita main di mana? Hah? Apa? Itu kan udah mulai dirombak tuh. Bukan, Old Trafford masih ada. Di Sir Jim sampingnya. Ratcliffe tetap bilang kalau Old Trafford akan tetap berdiri walaupun ada New Trafford karena dia nggak mau hancurin legacy. Itu menurut gue bagus. That's a good Cuman thing. kursinya aja pada dilempar ke New Trafford nanti. Jadi kalau update MU, Matheus Fernandes juga masih sama. Summerfield juga masih belum jelas, katanya 50 juta, tapi belum ada update apa-apa. Kita di episode berikutnya Poros Salang aja nanti mudah-mudahan ada update Ya. banyak soal Manchester United. Mungkin itu aja untuk episode ini. Mudah-mudahan malam ini Portugal dan Inggris sama-sama bisa memenangkan pertandingannya. Let's go England, let's go Portugal. Yuk. Gua Patrick Tarikan. Gua Eski Summerville. Anjing Summerfield. Raymond Bergval. Di belakang kamera ada kameraman Arsenal yang pendukung. Lu dukung apa sih? Oh, Persijap. Jerman. Oh, Persijap. Dan ada Minpol yang mendukung Manado United. Oke. Perseman ya. Oke, kita Poros Salang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Kameramen Arsenal mau ke London, guys. Yeay!